Melihat tren kenaikan kasus COVID varian Omicron dan tes positivity rate yang beranjak naik, Indonesia diperkirakan akan mengalami puncak kasus pada akhir Februari. Tanggal 31 Januari kemarin, menurut Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, sudah terkonfirmasi 1/5 kasus Omicron di Indonesia dibandingkan puncak varian Delta tahun lalu. Jika terjadi keganasan dari varian Omicron, Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan fasilitas yang lebih memadai dan siap dari tahun lalu. Di atas standar WHO yaitu 5%, hal tersebut didorong oleh positivity rate PCR test yang telah mencapai 24%. Jumlah orang diperiksa dan dites secara harian juga meningkat cukup signifikan dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Ini saya kira kerja keras TNI Polri dan BIN yang perlu kita apresiasi. Untuk itu pemerintah terus menghimbau kepada masyarakat agar tidak perlu takut untuk segera melakukan pemeriksaan tes antigen maupun PCR apabila merasakan gejala flu dan batuk. Hal ini dilakukan semata-mata untuk dapat segera mengetahui kondisi pasien dan melakukan perawatan sehingga memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selain itu, kasus kematian harian di Jawa Bali juga meningkat yang didorong oleh Provinsi DKI Jakarta. Sementara wilayah lain di Jawa Bali masih dalam keadaan yang cukup rendah. Menteri Kesehatan memperkirakan dengan laju perkembangan yang signifikan, pada akhir Februari nanti terjadi puncak kasus varian Omicron di Indonesia. Jadi Bapak Ibu, yang pertama yang kami ingin sampaikan bahwa penularannya ini tinggi sekali dan Indonesia pasti akan mengalami ini. Jadi kalau puncaknya kita dulu pernah 57.000 per hari, kita mesti siap-siap dan hati-hati dan waspada, tidak perlu kaget kalau melihat di negara-negara lain itu bisa 2 kali sampai 3 kali di atas puncak Delta. Kita masih belum tahu berapa puncaknya akan terjadi di Indonesia, yang perkiraan kami akan terjadi di akhir Februari. Data dari Kementerian Kesehatan per tanggal 2 Februari tahun ini sudah 3.100 orang yang terkonfirmasi positif. 1.600 diantaranya adalah pelaku perjalanan luar negeri dan 1.500 lainnya merupakan transmisi lokal. Meski demikian, melihat posisi yang fluktuatif, status Indonesia memasuki gelombang ketiga masih menunggu keterangan resmi Kementerian Kesehatan. Negara-negara lain juga sudah pada posisi pada gelombang keempat, ketiga, juga kelima. Kita juga betul ada peningkatan kasus yang sangat signifikan ya dari dalam kurun waktu 10 hari ini. Dan kalau kita bandingkan kondisi ini dengan kondisi kita pada periode yang sama tahun lalu, jelas ya terjadi peningkatan yang lebih signifikan dibandingkan Januari, Februari di tahun 2021 kita bandingkan 2022. Jadi kalau kita berbicara apakah gelombang ketiga itu sudah mulai kita masuki, tentunya kita merujuk kepada beberapa indikator-indikator epidemiologi. Nah, untuk kepastian apakah ataupun informasi resmi nanti tentunya akan diumumkan ya secara resmi berdasarkan data-data yang lebih akurat lagi untuk melihat atau menyatakan Indonesia apakah sudah memasuki gelombang ketiga atau tidak ya. Karena kita masih melihat dalam 10 hari ini perkembangan kasus yang masih sifatnya fluktuatif ya. Jadi belum terlihat tren yang betul-betul memperlihatkan konsistensi terjadinya peningkatan kasus. Belajar dari varian Delta tahun lalu, Menko Maritim dan Investasi mendorong masyarakat untuk tidak panik secara berlebihan dan memastikan fasilitas kesehatan akan siaga penuh. Masyarakat juga diminta waspada dan mematuhi protokol kesehatan. Raff Raff Kaffi, Fikri Adin, Jakarta.